Jadi kita tiba pada seri yang ketiga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, perlu kita cermati bahwa kata kerajaan Allah, kerajaan surga atau kerajaanmu atau kerajaannya itu banyak dipakai Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Ya, dan Yesus memakai ini secara sinonim. Ya, jadi kalau ada kerajaan Allah, kerajaan surga, ya itu semua menunjuk pada satu yang sama, ya, yaitu kerajaan Allah. Ya, kalau diteliti di dalam Matius ada 5 kali, Markus 14 kali, Lukas 32 kali dan seterusnya. Ya, jadi banyak dipakai kata kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya. Nah, jadi jelas saudara bahwa yang dimaksud dalam doa Bapa kami ini, kata kerajaanmu ini adalah kerajaan Allah sendiri. Dan kalau demikian menjadi jelas juga bahwa rajanya adalah Allah sendiri. Ya, jadi hanya Allah yang boleh berkuasa, yang lain tidak. Bukan manusia yang berkuasa, tapi Allah lah yang berkuasa. Ya, itu sebabnya setiap orang yang berdoa dan berharap akan datangnya kerajaan Allah ini, dia pasti punya kerinduan untuk memuliakan Allah sebagai rajanya. Ya, dan hanya dialah yang patut disembah dan diagungkan, bukan manusianya. Ya, tapi sekali lagi Allah sebagai raja yang disembah dan diagungkan. Ya, nah, lalu demikian saudara-saudara, ya, kalau kerajaan itu datang, kalau kerajaan itu digenapi, maka semua akan mengalami damai sejahtera. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau sebuah situasi di mana Allah yang menjadi rajanya, pasti ya keadaannya, suasananya itu pasti baik, penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada lagi tekanan dan penindasan, tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sakit penyakit. Ya, keadilan dan kebenaran akan menjadi landasan kerajaan itu. Ya, kalau pemerintah atau kerajaan dunia tidak pernah sempurna. Selalu ada konflik, selalu ada peperangan, selalu ada penderitaan. Tapi kalau kerajaan Allah pasti berbeda. Ya, nah pengharapan tentang datangnya kerajaan Allah itu mengisyaratkan bahwa kehidupan kini belum sepenuhnya atau belum mengalami bahwa kerajaan itu nyata-nyata sudah terwujud. Ya, sebab kalau sudah terjadi, untuk apa mengharapkan lagi kedatangan kerajaan itu? Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Sampai hari ini ada banyak sekali perang, ada banyak sekali keadaan dunia yang tidak karuan, yang menakutkan, wabah dan sebagainya. Ya, jadi pengharapan ini ya mengisyaratkan bahwa kita begitu merindukan, mengharapkan bahwa kerajaan Allah itu akan diwujudkan. Ya, nah untuk memahami ini, saudara, kita mau melihat sedikit ke belakang. Ya, nah pengharapan ini, saudara, pengharapan akan datangnya kerajaan tadi pernah didambakan oleh umat Israel ketika mereka tidak berdaya di bawah jajahan Asyur. Ya, jadi kalau kita ingat sejarah Israel, mereka sudah dibuang ke Babel, lalu Asyur mengambil alih. Ya, keadaan yang begitu membuat mereka terpuruk. Ya, Israel atau Yehuda kala itu bagaikan berjalan dalam kegelapan dan diam dalam kekelaman. Tidak ada harapan bagi mereka. Ya, karena semua kebanggaan mereka sebagai umat pilihan itu punah. Ya, kondisi yang tidak benar-benar menggambarkan kebaikan, banyak ketidakadilan, penindasan, dan berbagai tindakan kejahatan harus mereka alami setiap saat.
Jangankan menjadi bangsa yang merdeka dan kembali seperti kejayaan Daud, identitas sebagai bangsa pun kini nyaris punah. Ya, nah, tapi saudara, Allah tidak membiarkan bangsa ini terus berjalan dalam kegelapan. Kini mereka akan melihat seberkas cahaya, ada pertanda harapan. Ya, dan harapan itu ada di dalam kelahiran seorang bayi. Yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5. Seorang bayi telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, siapakah manusia yang berhak menyandang gelar itu? Yang olehnya kerajaan itu digenapi. Ya, harapan itu digenapi di dalam dia. Tidak ada manusia yang sanggup. Ya, nah kalau demikian siapa gerangan itu? Tentu kita bisa menjawabnya, ya hanya Allah yang memenuhi kriteria itu. Allah sendiri yang harus menggenapinya, dan tapi juga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah Allah sendiri lahir dalam wujud seorang bayi, seorang putra, menanggung sengsara demi manusia? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering kita gumuli atau kita renungkan di minggu-minggu Advent, ya, ketika kita mau memasuki masa Natal. Ya, kita diingatkan kembali bagaimana Allah mengutus putranya. Ya, nah, saudara-saudara, untuk memahami ini, ya, saya mengambil sebuah kisah mitologi Yunani. Ya, jadi ada mitologi Yunani sebelum Sokrates, ada cerita tentang seorang dewa bernama Prometheus. Ya, Prometheus ini suatu hari tidak tahan melihat dunia menderita. Kenapa? Karena musim dingin melanda begitu hebat, sehingga setiap makhluk menderita menanti ajal. Padahal di surga, setiap dewa hidup penuh kenyamanan. Masing-masing mempunyai tungku api di depannya untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan ada peraturan di surga itu bahwa tungku itu tidak boleh dipindah tempatkan. Ya, nah karena ibanya terhadap penderitaan makhluk di bumi, Prometheus tidak bisa menahan lagi dirinya untuk mengangkat tungku itu dan memindahkannya ke bumi, agar bumi tidak lagi menderita. Ya, karena bumi dilanda musim dingin yang hebat, maka tungku ini diharapkan bisa memberikan kehangatan dan kehidupan. Tapi perbuatannya ini melanggar hukum sorga tadi, sehingga dia harus dihukum. Ya, ceritanya Prometheus ini diikat dengan rantai di pegunungan Kaukasius. Setiap hari datang burung gagak yang mematuk hatinya yang selalu tumbuh, supaya tidak bisa berkembang menjadi hati yang penuh belas kasihan. Suatu hari, saudara, datanglah seorang dewa lain menolong untuk membuka rantai yang membelenggu Prometheus. Perbuatan dewa ini tidak bisa dikatakan melanggar aturan surga karena dia tidak seperti Prometheus yang membawa tungku surga ke bumi. Ya, lalu Prometheus sudah dibebaskan, dia kemudian memberikan api yang dianggap sebagai bahan dasar dari semua hal kepada seorang filsuf bernama Heraklitos, yang kemudian membakar alam semesta sehingga menjadi hangat dan kondusif bagi tumbuhnya kehidupan. Dia mengajarkan bahwa alam semesta selalu mengalir dalam perubahan abadi. Ya. Nah, kisah mitologi ini, saudara-saudara, mencerahkan orang Yunani pada zamannya bahwa ada sosok ilahi yang peduli terhadap penderitaan makhluk hidup di bumi. Dewa itu rela meninggalkan kenyamanannya di sorga, bahkan menerima hukuman demi keberpihakannya pada penderitaan makhluk di bumi. Ya, jadi kerangka berpikir waktu itu memakai mitologi ini
ya, bahwa dewa saja bisa melakukannya, ya, oleh karena belas kasihnya terhadap manusia di bumi. Tentu Allah di dalam Kristus lebih dari sekedar Prometheus, ya. Tapi Tuhan juga punya gambaran yang sama, ya. Allah rela meninggalkan sorga, memilih palungan sebagai tempat pembaringannya karena manusia tidak memberi tempat baginya. Kalau tadi dalam cerita Prometheus dihinggapi burung gagak yang mematuk hatinya supaya tidak lagi tumbuh hati yang penuh belas kasih, bukankah juga sepanjang kehidupan Kristus ada banyak burung-burung gagak yang berusaha merampas kasih bela rasa Kristus kepada dunia, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat yang berusaha melenyapkan Kristus hingga berakhir di kayu salib. Tapi kasihnya tetap nyata dan kerajaannya tetap ada hingga sekarang. Ya. Nah, saudara, ya, maka dari itu dengan kelahiran dan eksistensinya di dunia Kristus, ya, menandakan bahwa kerajaan Allah itu telah dimulai. Yesus menegaskan bahwa kehadiran dirinya di dunia ini adalah untuk menggenapi pengharapan akan datangnya kerajaan Allah. Dia berkata dalam Matius 12:28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, itu kata Yesus ketika orang Farisi menuduhnya berkolusi dengan Beelzebul, si penghulu setan. Ya, dan juga dalam kelahirannya, kita tahu ceritanya para malaikat dan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, nah sekarang saudara, setelah Kristus lahir, menandakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, digenapi di dalam Kristus. Tapi kenapa kita masih mengucapkan doa Bapa kami yang di dalamnya ada permohonan supaya kerajaan Allah itu datang? Kerajaannya mana lagi, saudara? Apakah ada kerajaan yang lain? Ataukah ada kerajaan yang berbeda yang dimaksud dari doa Bapa kami? Ya, atau dengan kata lain, kalau patokannya Kristus itu sebagai penggenapan kerajaan Allah, ya, lalu kenapa harus didoakan lagi, diajarkan lagi kepada murid-muridnya? Nah, saya mengajak kita semua mempunyai cara pikir seperti ini, saudara-saudara, ya, bahwa di dalam sebuah kerajaan pasti ada rajanya, ya, ada juga wilayah kekuasaan dan rakyatnya. Ada juga peraturan-peraturan dan undang-undang yang harus ditaati oleh rakyatnya. Itu kerajaan, ya, mana-mana seperti itu. Demikian juga dalam hal kerajaan Allah. Siapa rajanya tadi kita sama-sama sebut? Ya Allah jelas rajanya. Ya, Dia yang berkuasa, tidak ada yang lain. Dialah yang harus ditaati dan diagungkan. Ya, nah tapi sampai saat ini kenyataannya tidak semua makhluk di bumi ini mengakui Allah sebagai raja dan tunduk kepadanya. Wilayah kekuasaan kerajaan Allah itu adalah segenap alam raya. Karena alam raya ini punya Dia dan diciptakan olehnya. Tapi realitanya tidak semua ciptaan Allah itu mengagungkannya. Ya, begitu juga firman Tuhan dalam hal ini Alkitab. Kita yakini bahwa firman Tuhan sebagai aturan, sebagai kehendak Allah. Tapi kenyataannya tidak atau belum semua undang-undang kerajaan Allah itu dipatuhi. Bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya sekalipun. Ya. Nah, itu sebabnya saudara, disinilah setiap orang percaya terpanggil untuk mewujudkan harapan itu. Sehingga seisi dunia ini merasakan dan berperan serta dalam kerajaan Allah. Keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Maka kalimat selanjutnya menjadi relevan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, sebagaimana Ptolemeus menyerahkan api dari tunggu sorga itu kepada Heraklitos,
Lalu Heraklitos menyalakan api itu, dia menggunakan hikmatnya untuk menerangi dunia. Ya, dan itu sebabnya juga tugas setiap orang Kristen adalah meneruskan terang yang sudah datang itu dengan melakukan kehendak Allah di dalam Kristus. Ketika kita berani memohon, jadilah kehendak-Mu, berarti kita juga bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Tuhan menghendaki agar semua manusia terselamatkan dan mengalami damai sejahtera itu. Setiap orang percaya terpanggil untuk menjadi saksinya dengan menjauhi kefasikan dan hidup dalam ketaatan kepadanya, hingga benar-benar tergenapi kerajaan Allah itu. Ya, dan kesimpulannya, maka dari itu saudara, kerajaan Allah jelas berbeda dari kerajaan dunia. Kerajaan Allah tidak dibatasi teritori, tidak dibatasi suku, bahasa, wilayah, bangsa, dan sebagainya. Ya, pertambahan penduduknya bukan karena penaklukan, melainkan karena pertobatan dan pembenaran orang-orang percaya. Perluasannya juga bukan karena kekuatan dan kekerasan prajurit, melainkan karena kasih dan kedamaian yang dipancarkan oleh warganya. Ini adalah kerajaan yang senantiasa peduli dengan perubahan hidup warganya, kehidupan yang diwarnai dengan ketundukan kepada Sang Raja. Ya, dengan kata lain, saudara, kalau kita adalah warga kerajaan Allah yang sejati, maka seharusnya itulah kerinduan kita yang terdalam. Kita rindu melihat kehadiran dan pemerintahan Tuhan makin terwujud dalam lingkungan keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dalam kota, dalam bangsa, dan juga dalam hidup kita. Ya, apa yang sudah kita perbuat untuk mewujudkannya? Ya, kalau mau jujur, bukankah dalam keluarga, komunitas, gereja, dan sebagainya, kadang kita belum mampu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Masih banyak keluarga yang terpecah belah, tidak harmonis. Masih banyak gereja juga yang terpecah-pecah. Masih banyak gereja yang saling bertengkar. Ya, padahal gereja justru adalah kerajaan Allah dalam versi mini, ya, yang harusnya bisa menjadi alat, tapi justru malah sebaliknya. Ya, maka dari itu doa ini menjadi doa yang sungguh mau kita berserah, berharap kepada Tuhan. Ya, pakailah diri kita, ya, supaya kita mampu menghadirkan kerajaan Allah, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan. Marilah dengan sujud berdoa, datanglah kerajaan-Mu, ya, lalu bangkit dan menjadi sarana perwujudan atas apa yang kita doakan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, itu penjelasan dari saya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau punya pendapat, boleh. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau tanyakan atau sharing, boleh? Ada, Bapak Ibu? Pak Romi mungkin? Ya, Pak. Bingung apa yang ditanya. Atau membingungkan? Enggak kan ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Kalau yang disimak jadi bingung.
jelas. Iya. Jadi setelah penjalanan ulang. Iya. Mungkin yang lain, Bapak Ibu, boleh? Supaya Ya, bisa Pak Odi. Oh ya, Pak Suryadi. Ya, memang kalau kita lihat, kalau bentuk-bentuk republik kerajaan itu adalah nyata, ya, ada. Tapi ya kita sebagai orang beriman harus mempercayai itu ya. Memang secara kasat mata artinya bahwa kerajaan Allah itu memang kita tidak tahu. Ya, beda kalau misalnya kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, negara Amerika, itu ada presidennya, ada wilayahnya, ada itu. Tapi kerajaan Allah, ya, kita tidak mengetahui secara nyata. Tapi kita harus mengamini dan mempercayai bahwa memang sebetulnya ada kerajaan Allah itu. Ya, tetapi kita tidak bisa melihatnya lah. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi ngebayangkannya bahwa itu adalah kerajaan. Ya, memang yang dimaksud di sini bukan kerajaan dalam arti menunjuk kepada sebuah tempat atau lokasi. Ya, tadi kan Bapak menyatakan bahwa kerajaannya ada, Tuhan. Wilayahnya adalah seluruh dunia lah, istilahnya. Gitu kan? Iya. Iya, artinya itu menggambarkan bahwa kerajaan yang tidak terbatas, ya, berbeda dari dunia ini. Memang dalam kacamata yang abstrak, ya. Karena kita belum mengalami secara paripurna kerajaan itu. Ya, baru nanti setelah Tuhan Yesus datang yang kedua, ya, bahwa semua baru digenapi. Ya, tapi artinya dengan istilah ini menunjuk kepada kondisi, ya, situasi bahwa ketika kerajaan Allah itu terjadi, maka semua keadaan itu harusnya baik. Ya, jadi sebuah keadaan, sebuah kondisi di mana kehendak Allah diberlakukan, ya, disitulah kerajaan Allah hadir. Ya, jadi dalam arti tidak bisa dibatasi tempat, tidak bisa dibatasi oleh zona wilayah, ya, karena berbeda dari kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia selalu mengenal batas, wilayah, ya, kekuasaan, ya, tapi kalau kerajaan Allah berbeda, ya, mungkin itu Pak. Saya mau sharing Pak. Kita kan terbatas ya Pak untuk bisa memahami rahasia kerajaan Allah. Tapi kalau misalkan kita lagi sedih, banyak masalah, itu terasa Pak. Kita rindu gitu, kita kangen. Kayaknya kalau di sana itu nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, nggak ada kesedihan, nggak ada duka cita gitu Pak. Karena kan kita terbatas gitu. Kalau menurut saya kadang-kadang Tuhan izinkan kenapa orang Kristen juga tidak lepas dari kesulitan gitu ya, tidak bebas dari kesulitan. Mungkin karena kita bukan warga negara kerajaan di bumi. Jadi setiap kali ada kesulitan, ada kesedihan, ada penderitaan itu kita rindu ke rumah Bapa di sorga. Gitu seperti tadi aja saya belanja jalan-jalan, aduh Tuhan saya sedih banget, tapi saya sedihnya apa saya nggak tahu, pokoknya kayaknya di dunia teh sedih gitu, merasa kurang dihargai, bukan saya gila hormat ya, setiap orang mungkin juga perlu ada rasa penghargaan mungkin ya. Jadi saya rindu Pak ke rumah Bapak di sorga. Jadi saya sangat-sangat bersyukur malam ini dihibur tentang
tentang kerajaan sorga. Jadi berbahagialah orang yang menderita seperti yang saya alami saat ini gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, itu dalam arti, makanya dalam arti itu suatu tempat, ya, kerajaan surga, rumah Bapa, yang Tuhan Yesus sendiri bilang, ya, bahwa ada banyak tempat di rumah Bapa, ya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah sebuah cara kita, ya, ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Ya, artinya kita ikut mau memperjuangkan hadirnya kerajaan Allah di dunia ini. Ya, jelas, ya, di dunia ini akan banyak mengalami tantangan, kesedihan, pergumulan. Nah, karena itu, ya, kita hadir di dunia, ya, dan ikut mengupayakan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu, ya, di mana ada kasih, di mana ada persaudaraan, di mana ada damai sejahtera, ya, dan itulah tugas kita semua, ya. Kalau kita merindukan itu nanti setelah kedatangannya yang kedua, ya, bahwa ada langit dan bumi yang baru, ya, itu baru sempurna nanti, ya, mungkin itu, ya. Ya, mungkin dalam hal ini kerajaan surga itu betul bukan suatu tempat yang kayak lokasi, ya. Saya dari dulu juga tidak pernah punya pemikiran bahwa kerajaan surga itu atau surga sendiri bukan suatu lokasi di mana seperti mall atau seperti gedung atau seperti apa atau seperti pulau. Tidak, justru kondisi di mana saat ini kita berada itu yang kita menciptakan suasana gitu. Bagaimana sih kerajaan surga itu? Ada damai sejahtera, ada saling kasih mengasihi. Nah, itu sudah mencerminkan suatu kerajaan surga atau surga sendiri gitu. Mungkin itu pemahamannya kita tidak terbatas atau jangan sampai terbatas di pemikiran bahwa kerajaan surga atau surga itu sendiri suatu tempat. Tidak seperti itu gitu, pemikirannya. Ya, benar. Ya, betul sekali, Pak. Pemikirannya itu saya dari dulu waktu katekisasi itu saya sempat bertanya ke pendeta J. Kristianto, ya seperti itu jawabannya gitu. Dan itu sampai hari ini, sampai detik ini pun jawaban itu tuh tetap ada melekat di dalam pemikiran saya gitu. Seperti Allah kita Allah universal. Itu hal seperti itu yang bukan Allah yang hanya Allah itu punya milik orang Kristen doang. Enggak gitu. Allah itu Allah universal. Allah kita tuh Allah yang dimiliki oleh banyak orang. Bukan cuma orang Kristen aja, orang Yahudi saja, tapi semua. Nah, mungkin itu aja sih. Ya, betul, Pak. Makasih, betul sekali. Ya, makanya dilanjutkan dengan kalimat jadilah kehendak-Mu. Ya. Artinya setelah kita merindukan kerajaannya hadir, jadilah kehendak-Mu. Siapa yang harus mewujudkan kehendak itu? Kehendak Allah itu. Ya sudah jelas kita semua orang percaya. Ya, makanya jadi sebuah doa menyerahkan bahwa sebelum kita meminta apa-apa, sebelum minta makanan, ya kan, sebelum diampuni, kalimat bawahnya kan itu. Ya, kalimat ini menjadi kalimat pembuka, ya, seolah-olah saya mau melakukan kehendak-Mu dulu. Saya mau terlibat dulu di dalam menghadirkan kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Ya, mungkin seperti itu. Nah, yang ironisnya itu, ya, kita sendiri, yang orang beriman sendiri, justru sering sekali ya dalam suatu komunitas, dalam gereja, bahkan kemarin yang terjadi di Jalan Jakarta itu kan ribut ya, dan satu gereja bahwa itu terjadi keributan. Nah,
justru di sini gitu ironisnya di orang Kristen sendiri yang menginginkan kerajaan surga itu sendiri, tapi dalam sehari-hari yang tidak mencerminkan bahwa itu tidak mencerminkan terciptanya kerajaan surga gitu. Iya. Nah itu ini ironinya seperti ini gitu. Betul. Dan memang itu diakui ya susah sekali gitu ya untuk menciptakan suatu suasana yang seperti itu ya sangat susah. Gitu. Saya teringat dengan almarhum pendeta Peter Ten bahwa Pak Peter pernah bilang seperti ini. Ketika saya mengasihi ke seorang pengemis, seorang pengamen di jalan Stopan, saya tidak serta-merta memberikan cuman apa ya? Ibaratnya tuh lo dikasih pergi deh gitu. Enggak katanya. Saya berusaha untuk menatap matanya, memberikan senyumannya. Ini loh. Itu sangat untuk saya sendiri secara pribadi, saya tidak bisa melakukannya itu gitu. Tapi ketika almarhum pendeta Peter Ten bilang seperti itu dan bercerita seperti itu, ya itulah tingkatannya beda gitu ya. Tingkatan saya dengan beliau lebih beda lagi gitu. Mungkin beliau mengasihi sesama itu benar-benar mengasihi gitu. Sedangkan saya ketika memberikan uang untuk pengamen, untuk untuk orang di jalanan itu mungkin supaya ya udah lu cepet pergi deh dari mobil gua gitu ya. Seperti itu gitu. Nah itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita benar-benar mengasihi sesama gitu. Dan kita benar-benar merendahkan hati kita, itu yang bisa dilakukan gitu. Kalau kita ngasih uang ke pengamen biar cepat pergi ya. Iya. Tanpa melihat, tanpa bersenyum, tanpa apa, tidak. Ya. Tapi ketika almarhum Pak Peter bilang seperti itu, oh iya ya. Iya. Harus seperti itu gitu. Memberi itu bukan memberi supaya lu cepat-cepat pergi deh, bukan gitu. Tapi aku memberimu, mengasihimu, ya seperti ini gitu. Apalagi yang bawa-bawa lap itu ya. Waduh, udah pada lecet gitu. Iya, menarik. Ya itu satu cara juga, salah satu cara ya, bahwa kehadiran kita ikut memberikan tanda-tanda kerajaan Allah ya dalam memperlakukan sesama siapapun dia. Ya. Kalau orang Kristen menjadi batu sandungan, ya oleh karena pertikaian, konflik, ya antar gereja atau bahkan dalam gerejanya, ya itu sama saja gereja menghancurkan dirinya sendiri, ya dan yang justru tadi yang saya bilang gereja harusnya menjadi kerajaan Allah versi mini gitu, ya gagal, ya kalau udah gagal rasanya menyedihkan sekali. Ya. Mungkin ada lagi? Ini ya kalau kita perhatikan ya, Mas. Mengenai kerajaan Allah ini kan baru muncul atau dimuat di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kan nggak ada istilahnya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, ini kan dimulai dari masa pada zaman bangsa Israel di masa pembuangan ke Babel, terus juga peralihan masuk ke perjanjian baru. Nah, konsep mengenai kemudian pada saat perjanjian baru, pada saat Yesus, pada saat itu bangsa Israel kan ada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi secara umum. Meskipun di Israel sendiri ada kerajaan-kerajaan lokal, tapi ada di bawah, semuanya ada di bawah otoritas kekaisaran Romawi. Gitu. Bangsa Israel itu kan melihat ada persepsi yang berbeda antara bangsa Israel dengan persepsi dari Tuhan Yesus mengenai kerajaan Allah. Bangsa Israel kan melihatnya secara politis ya, kerajaan itu sama seperti kerajaan duniawi gitu. Nah, mereka mengharapkan datangnya kerajaan Allah itu, dia pikir Yesus ini datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi. Gitu. Itu yang ditangkap oleh ini. Makanya kan mereka begitu kecewa bahwa ternyata Yesus itu mewartakan kerajaan Allah itu
yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat itu yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah. Bahwa Allah yang turun, kerajaan Allah itu berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dunia dan membebaskan dunia dari kuasa kejahatan. Nah, ini yang dua titik pandang yang sangat berbeda gitu. Ya, sementara bangsa Israel pada saat itu melihatnya secara kekuasaan secara duniawi gitu. Sementara Tuhan Yesus itu menyebutkan kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah ya dia satu-satunya raja, tidak terbatas dengan teritori seperti yang dunia ini, tapi yang dia maksudkan adalah kerajaan Allah datang itu untuk membebaskan manusia, orang berdosa, dari kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Nah, itu yang titik temu itu yang nggak pernah nyambung. Makanya bangsa Israel banyak yang kecewa karena dia pikir kerajaan Allah itu Yesus datang sebagai raja, dilulukan dengan harapan bahwa nanti Yesus bisa mengusir dan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ternyata yang dimaksud Yesus kan bukan seperti itu. Itu sih, Pak. Ya. Thank you, Pak. Tambahan penjelasannya. Ya, benar ya. Ya, makanya suka gagal paham. Murid-muridnya terutama. Ya, ketika Yesus lagi menjelaskan kerajaan sorga, gagal paham. Ya kan, oh Yesus nggak boleh mati secara hina, ya. Petrus marah-marah itu kan, ya sama, ya. Sebenarnya kita juga sering gagal paham, ya, bahwa kerajaan Allah itu betul Yesus menggenapi, ya. Cuma kita pun diajak, ya, untuk turut menghadirkannya, ya. Bukan seolah-olah Yesus datang menebus dosa, mati, naik surga, selesai. Enggak. Ya, makanya ini menjadi sebuah doa yang juga dia ajarkan, ya, supaya setiap orang ikut turut menghadirkan kerajaannya. Ya. Tapi kan kalau bangsa Israel nggak gagal paham, kita nggak kebagian dong, Pak Adi. Iya. Karena bangsa Israel masih menolak, kan kita jadi kebagian. Mulung muntah gitunya. Ya, mungkin ada lagi. Pak Dadang? Ada, Pak? Kalau saya sih berpikir kerajaan surga tuh ada di keluarga saya juga sudah ada, Pak. Kita ada saling memaafkan, ada kasih, ada saling memperhatikan di antara keluarga. Jadi dimanapun kita ada bisa dibentuk itu, gitu. Seperti di gereja. Ya kalau tadi kayak Pak Hadi, kalau yang di Jalan Jakarta itu bukan menghadirkan kerajaan surga itu, karena di sana terjadinya permusuhan, kata-kata yang kasar segala macam gitu. Jadi kerajaan surga tuh sebetulnya bisa dibentuk sekarang oleh kita juga gitu, bukan nanti, tapi sekarang pun kita bisa. Ya seperti di Zoom meeting ini kan kita saling lepas, misalnya say hello, bisa saling ketawa. Itulah menurut saya. Mungkin pemikiran saya ini salah atau benarnya saya kurang tahu gitu, tapi saya pikir sih begini gitu. Ya, saya setuju. Ya, bahwa makanya dalam tadi kan saya tutup, ya, dalam komunitas yang sekecil apapun, ya, mulai dari keluarga kita, mulai dari gereja kita, mulai dari lingkungan kita, ya harusnya itu yang terjadi, ya, bahwa kita rindu untuk bukan hanya mendoakan, ya, tapi ikut terpanggil melakukannya, ya, untuk mewujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Bisa bayangkan kalau setiap keluarga, setiap komunitas, setiap gereja melakukan itu, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah,
dampaknya luar biasa. Ya, dunia akan jauh lebih indah. Ya, tapi memang sekali lagi tidak mudah. Ya, karena butuh benar-benar ya doa yang benar-benar kusuk, ya, bahwa kita tidak mampu. Ya, makanya ini menjadi sebuah pengharapan, sebuah doa yang Tuhan ajarkan terus, ya. Doakan terus, pakai kita terus, supaya kita dipakai terus menjadi atau menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak. Menanyakan kalau atmosfer yang di atas bumi kita, di atas dunia kita ini, apakah itu bisa dikatakan suatu suasana yang mirip dalam suatu kerajaan surga atau seperti apa? Atmosfer yang merupakan suatu suasana yang dalam kondisi yang tenang dan nyaman itu, apakah itu bisa disebut dalam kondisi kerajaan surga atau tidak? Atau itu lebih ke kurang, menurut saya sih lebih ke benda langit ya. Kurang tepat menurut saya. Karena itu tadi, kalau tetap memakai gambaran satu lokasi atau tempat menjadi sulit makanya. Karena yang mau digambarkan tetap dalam kerajaan Allah itu adalah di mana kehendak Allah diberlakukan. Jadi cara pandangnya tidak bisa memakai satu lokasi. Oh, nanti kerajaan Allah itu seperti taman, seperti bunga-bunga yang indah. Enggak bisa seperti itu menurut saya, ya. Karena jelas, ya, tidak menunjuk kepada tempat di sini. Ya, tapi sebuah keadaan yang penuh dengan kasih, pengampunan, perdamaian. Menurut saya itu sih, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan kalau kita sering nonton suatu acara di TV kabel ya, itu ada suatu acara yang menghubungkan bahwa ada interkoneksi gitu ya, dengan suatu dunia yang tanpa seperti atmosfer itu gitu. Bukan nonton nggak film yang itu akan mau tidak mau itu akan merubah pemikiran kita gitu. Ketika saya meyakini bahwa kerajaan Allah atau surga itu suatu suasana, suatu kondisi yang harus diciptakan sendiri. Tapi ketika kita menonton uraian-uraian di acara tersebut, itu akan merubah gitu. Cara-cara berpikir seperti itu gitu. Ya, artinya boleh-boleh saja sih kalau menginterpretasikan itu kan cara orang menginterpretasikan sebuah gambaran. Boleh saja. Saya menginterpretasikan rumah Bapak itu penuh dengan puji-pujian misalnya. Boleh menginterpretasi. Ya. Itu masing-masing orang mungkin punya pengalaman ataupun sudut pandang. Ya, kalau tadi kayak tayangan gitu, bisa-bisa boleh-boleh saja interpretasi itu. Ya. Mungkin kalau saya sih hampir semua di agama yang ada di dunia ini itu hampir semua larinya ke mitos, ke mitologi Yunani. Hampir semua akar arahnya tuh di situ gitu. Jadi akhirnya ketika menggambarkan suatu kerajaan surga atau misalkan kerajaan Allah, itu mitologi Yunani itu dipakai gitu. Kita bisa lihat ya di Buddha seperti itu, di Hindu seperti itu, di tempat lain juga sama seperti itu. Gitu. Kalau saya melihat gambaran secara keseluruhan ya itu gitu. Ya. Ya pasti beda-beda sih Pak memang. Tapi yang pasti semuanya menuju kepada keindahan ya. Pasti indah gitu. Dalam interpretasi tempat ya. Kerajaan surga dalam interpretasi tempat
Meskipun yang kita bahas ini bukan masalah tempat, ya, tapi kalau diinterpretasi secara tempat atau lokasi ya pasti indah. Ya, makanya suka ada ya buku-buku gitu juga banyak ya yang katanya udah pernah ke surga terus balik lagi gitu. Ya kan? Ada ya buku-buku begitu. Iya, ada. Khotbah Tapi begitu itu ada. roh maksudnya kan? Iya. Iya makanya. Tapi jadi nanti panjang lagi deh. Enggak. Ya pasti interpretasinya indah. Mau cara-cara agama apapun, ya kepercayaan apapun pasti indah. Ya. Tapi ya buat kita, kalau buat saya pribadi, tidak perlu kita melihat ke situ. Ya, artinya bagaimanapun nanti tafsiran kita, interpretasi kita nggak akan bisa menggambarkan yang sepenuhnya. Oh, kita belum mengalami kok, ya belum tahu pasti. Buat apa gitu? Kita sibuk membayangkan, lalu mengandai-andai. Menurut saya tidak ada gunanya. Yang penting yaitu tadi, di bawah kita mau menghadirkannya di bumi, di sini saat ini, ya. Dan betapa senangnya Tuhan ya ketika kehendaknya itu menjadi cara hidup kita, ya, sehingga kerajaan Allah itu nampak melalui keluarga, melalui gereja, melalui hidup kita sehari-hari. Ya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Setiadi mungkin ada Pak? Cukup jelas, Pak. Cukup. Oke. Baik, kalau cukup kita masuk doa syafaat ya, Bapak Ibu ya. Gimana caranya? Iya. Ya, saya akan doa syafaat Bapak Ibu. Pak. Ada yang mau doa khusus? Ya, Bu. Ada yang minta didoakan, Yun mau ngebangun rumah supaya yang bekerja ada orangnya nggak diundur-undur sama ya biaya tercukupi. Itu aja Yun, Pak. Ya. Iya, Yun yang dikit Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang khusus mau didoakan malam hari ini? Ya, Devina aja Pak. Devina, skripsinya. September buka cabai di Kopo 434. Oke. Buka cabang gitu Bu ya? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Tolong doakan ya Pak. Ibu saya tadi pagi jatuh di kamar mandi. Sudah dibawa sih ke Halmahera, sudah dicek semua, nggak ada yang patah, tapi memang ada memar-memar di bagian kepala, di bagian tulang iga, dan memar di tangan. Tapi sekarang sudah ada di rumah lagi, sedang pemulihan. Tolong didoakan, Pak. Oke. Ibu Heriawati ya? Iya. Oke. Cukup, Bapak Ibu? Baik, yuk mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sadar bahwa doa yang Kau ajarkan juga harusnya menyadarkan kami bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini, dalam perbuatan kami, dalam keseharian kami, harusnya mewujud nyatakan doa itu. Bukan semata-mata kami meminta, tapi justru kamilah yang harus juga ikut mewujudkannya.
menghadirkan kerajaan surga, menghadirkan kehendak-kehendak Tuhan dalam relasi kami dengan orang lain, dalam relasi kami dengan keluarga, dengan sesama rekan pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh mengalami atau merasakan kerajaan surga itu ada di tengah-tengah hidup kami. Dan malam ini kami juga mau saling mendoakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam pergumulannya, terutama mereka yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa bagi Ibu Eliawati, dari pagi terjatuh di rumah. Kami bersyukur Ibu Eliawati tidak mengalami luka yang serius, tapi kami percaya dalam usianya yang lanjut, tentu ada banyak keluhan yang dirasakannya. Kiranya Tuhan menolong, memberkatinya. Biarlah Eliawati boleh dipulihkan kembali. Memar-memarnya juga boleh dipulihkan. Sehingga Eliawati boleh tetap mengalami sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang menolong dalam hari-hari yang dia jalani. Biar dalam usia lanjutnya dia juga boleh terus merasakan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Kami doakan juga untuk Pak Koko, Pak Suryadi juga dalam pengobatan cuci darah. Tuhan juga menolong, memberkati. Biarlah dengan kesabaran, dengan ketekunan, mereka semua boleh menjalaninya dengan baik. Mereka boleh tetap percaya dan meyakini bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Untuk juga Bu Natalia, Ibu Rosyani juga dalam pengobatan, Tuhan juga berikan kesabaran, kekuatan. Bila di dalam masa-masa pengobatan mereka boleh tetap menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami juga doakan ya Tuhan untuk Ibu Yuwen yang berencana merenovasi rumah. Kiranya Tuhan juga menolong segala keperluan, biaya, para tukang juga yang akan bekerja. Biarlah semua rencananya boleh berjalan dan kerinduannya untuk memperbaiki rumahnya boleh terjadi seluruh kehendak Tuhan. Mendoakan juga ya Tuhan malam ini untuk Devina, anak Bu Helna, yang berencana juga membuka cabang ayam cabi. Tuhan juga berkati segala persiapannya. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, beliau boleh melakukan semuanya dengan baik, sehingga usaha yang dikembangkan boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Begitu juga dalam studinya, Tuhan juga menolong, biar Devina boleh menyelesaikan skripsi dengan baik. Demikian juga anak-anak kami yang lain dalam studinya, Henry, Juan juga, Tuhan juga tolong mereka agar mereka mampu bertanggung jawab dan penuh semangat untuk menyelesaikan tugas akhir. Itu juga anak-anak kami semua yang dalam pembelajaran jarak jauh juga Tuhan memberkati. Sehingga anak kami boleh terus semangat, penuh dengan giat, boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Doakan juga Tuhan bagi bangsa negara kami. Dalam situasi yang belum membaik ini Tuhan, terutama di kota Bandung, Tuhan juga menolong, memberkati. Biarlah masyarakat dan semua orang-orang yang ada ya Tuhan boleh memberikan dampak yang baik, boleh berkontribusi untuk menanggulangi wabah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap strategi pemerintah, rencana-rencana pemerintah. Bila semua boleh membuahkan hasil yang terbaik. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami semua ya Tuhan. Hanya dalam tangan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.